Guys, jadi aku mau kayak cerita ya. Jadi this is my first time kena confirm positif COVID-19 ya. Jadi setelah adanya wabah pandemi ini sejak tahun 2020 dan hari ini tanggal 7 November 2022 terkonfirmasi positif dari antigen. Nah setelah itu kemudian karena udah reaktif dari antigennya, jadi aku melanjutkan lagi untuk PCR ke rumah sakit, dan tepatnya hari ini tanggal 8 November dapat hasil PCR terkonfirmasi positif COVID-19 dengan CT-nya itu 30. Karena aku sudah positif nih, jadi aku, istri aku, anak aku, dan juga ART di rumah harus PCR. Hari ini kita juga ada PCR. Tadi jam 6 di Rumah Sakit Permata Cibubur. Sebelumnya aku PCR-nya di Rumah Sakit Eka Hospital, cuman karena hasilnya agak lumayan lama, tapi karena ada rumah sakit yang bisa menjanjikan lebih cepat, jadi aku pindah ke Rumah Sakit Permata Cibubur atas rujukan, karena rumah paling dekat itu kan daerah Cibubur ya. Dari pihak pelayanan kesehatan dari kantor itu sebenarnya menyarankan ke Rumah Sakit Premier Jatinegara, karena dalam rentang waktu 6 jam bisa keluar hasilnya yang itu cepat gitu loh. Tapi rumah jauh banget guys, dari Cibubur ke Jatinegara itu cukup jauh. Jadi karena dari rumah sakit itu tersedia program telehealth gitu, jadi tadi di jam 2-an gitu aku sudah Zoom atau telehealth dengan dokternya. Kita buka ya. Oke, jadi kita lihat ini sini apa ya. Agak besar gitu ya. Aku dikasih ini, sebenarnya ini nggak terlalu butuh banget ya, karena aku memang gejalanya nggak parah. Kita taruh dulu ya ini. Masih coba menjaga jarak dengan keluarga yang lain, walaupun mereka memang mungkin udah kontak sama aku, tapi masih besar harapan mereka tidak reaktif gitu loh PCR-nya, atau tidak konfirmasi positif gitu. Oke, lanjut ya. Nah ini dia guys, yang obat untuk antivirusnya itu, ini dia yang A3 nih. Ini obatnya mahal banget sih, sampai jutaan gitu ya. Ini untuk 7 hari ya. Untuk hari pertama kalau pemakaian obat ini, kalau sesuai instruksi dari dokternya adalah 2 kali sehari 8 tablet. Berarti 8 tablet sekali minum. Oke, ini obatnya, obat antivirusnya itu. Lanjut, ada Proja ini guys, nih kita lagi, ini ada Prop D ya. Nah, ini obatnya, telemedicine. Kemudian ada juga kit ini untuk kayak multivitamin gitu. Nah ini Rhinos guys, Rhinos ini untuk flu gitu. Sama ini ada satu kayak amplop ini kayak kwitansi gitu ya. Cuman ini udah aku nggak bayar lagi guys, karena itu udah ditanggung asuransi. Aku mau lihat ya ke kalian. Oke ya, ini biayanya, total biayanya berapa? 2 juta ya. Jadi kalau obatnya itu yang mahal itu dari Avigan tablet itu, yang obat COVID itu totalnya 1.121.000. Isinya 52 tablet ternyata. Itu yang paling mahal. Kemudian Proja Kaplet itu juga lumayan ya. Sama itu. Oke. Jadi totalnya tadi adalah ini guys. Sama biaya konsultasi dokternya. Ya. Lihat di sini. Nah, 2 jutaan ya. Terus di sini ada satu ke atas lagi, kayak nanti
akan ada pemeriksaan laboratorium lanjutan lagi guys. Ini nanti dijadwalkannya itu adalah kontrol tanggal 14 Desember ya. Mungkin sekarang kan tanggal 8 ya, hari Senin ya, hari Senin guys sih. Dijadwalkan untuk kontrol lagi nih ya. Berapa juga nih. Itu doang sih obatnya. Aku terima kasih banget ya sama mungkin dari premiernya juga cepat cekap ya ngirimnya ke rumah, terus juga petugasnya juga udah informasiin semua. Dan inilah guys, sebanyak ini obat yang harus aku ini, kalian bisa lihat deh. Ini dia. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini tergantungnya. Karena aku juga nggak ada demam kan. Ini jadi tergantung dengan hasil konsultasi sama dokternya tadi dibilangnya ditanya apa gejalanya, terus mereka ngeresepin obat gitu dan dikirimkan. Apa sih gejala dari COVID yang sekarang aku rasakan? Jujur li aku kayak merasa ini kayak batuk flu biasa aja, kayak bukan sesuatu yang mengganggu banget. Cuman karena ini masih dalam apa namanya concern dari pemerintah ya saat ini untuk menekan angka penyebaran dari COVID-19 ini. Walaupun udah banyak subvariannya itu, yang jelas ini masih kayak bisa dianggap bukan penyakit yang biasa-biasa atau bukan kayak flu biasa gitu ya. Walaupun orang udah beranggapan biasa aja gitu, tapi intinya COVID masih ada. Teman-teman wajib tetap jaga prokesnya. Ada hikmah lah yang intinya tidak semua hal buruk itu menjadi hal yang negatif gitu. Ambil hikmahnya. Satu yang saya ambil hikmah dari kejadian ini, karena berhubung aku dan juga istri aku adalah pekerja yang kerjanya itu dari jam 8 pagi dan pulangnya jam 5, dan biasanya itu kita sampai ke rumah itu jam 7 ke atas ya, 7 malam. Berangkatnya dari rumah itu ke kantor itu udah ada setengah 6, berarti bangunnya udah setengah 6, udah siap-siap, anak masih tidur. Kadang pulangnya anak belum tidur sih, cuman waktu untuk anak itu sangat sedikit. Jadi mungkin hikmah dari sini adalah karena 2 hari lagi adalah ulang tahun anakku tanggal 10 November 2022, dan mungkin Tuhan ingin supaya aku sebagai ayahnya dari Givano dan ibunya sebagai istri aku ingin menghabiskan waktu bersama anak di hari ulang tahunnya yang spesial 1 tahun di hari Kamis tanggal 10 November 2022. Jadi itu saja mungkin yang harus saya pahami, bahwa di balik duka itu selalu ada sukacita, ada selalu hikmah yang bisa kita ambil. Tinggal bagaimana cara kita mensyukuri apa yang Tuhan beri. Dan dari kejadian ini juga saya berharap teman-teman, dan saya himbau teman-teman untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, karena COVID masih belum usai guys. Walaupun kita udah vaksin booster, tetap protokol kesehatan, karena bukan diri kamu doang yang dipikirkan gitu guys. Oke lah, aku bisa nih survive dari sini, tapi bisa saja yang lain, anak kita, istri kita, saudara kita, siapa saja bisa sangat berat itu loh efeknya buat mereka gitu. Karena nggak semua kekebalan tubuh kita itu sama gitu kan. Itu makanya tetaplah teman-teman, mohon untuk tetap jaga protokol kesehatan. Yang pasti dari semua kejadian selalu ada hikmah, ambil hikmahnya saja. Jalani, syukuri, dan ini semua adalah rencana Tuhan gitu ya. Terima kasih, itu saja sharing saya di hari kedua saya kena COVID-19, dan hari ini sudah resmi dari PCR-nya positif gitu.
Nanti kita bikinin konten berikutnya ya, kalau misalnya ada hal-hal yang perlu saya sharing mungkin dari segi gejala di hari berikutnya. Tapi yang jelas ya, ini hari kedua saya merasa aku sehat, hanya saja cuman ada masih batuk-batuk aja gitu loh. Kalau bagian dada memang agak sedikit, ya you know lah ya, mungkin karena dia menyerang di bagian paru-paru kita, kayak itu ada sedikit aja ya. Kalau overall aku sehat sih sebenarnya, cuman dengan kondisi aku kayak gini terkomponen positif, so nggak mungkin pergi kerja gitu kan. Yang ada aku dilempar gitu, suruh pulang ini sama bosnya sama teman-teman, malah nggak mau lah. Pokoknya jangan jadi kayak bikin orang susah gitu loh. Jadi itu saja, jalani, syukuri, nikmati, bye bye.